Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalia Banantuan. Saya dari kelas 3B NIM 1.01.2022.0055 mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana usaha mandiri, yaitu rencana usaha berjualan jagung goreng. Yang pertama, latar belakang usaha. Alasan kenapa saya memilih berbisnis jagung goreng, yang pertama karena hobi, yang kedua karena pembuatan jagung goreng yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama, yang ketiga bahan yang simpel dan mudah didapatkan termasuk dalam lingkungan sekitar tempat lokasi usaha, yang keempat daya tarik konsumen yang sangat tinggi, yang kelima modal kecil tetapi keuntungannya besar. Selain itu, menurut saya, jagung goreng ini kerap sekali menjadi alternatif makanan ringan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Sehingga tidak heran bila sekarang ini kita melihat begitu banyak aneka macam camilan jagung yang tidak hanya renyah dikonsumsi kalangan masyarakat luas, tapi juga mendatangkan banjir untung bagi para pelaku bisnis. Selain itu, aneka macam produk camilan jagung ini biasanya mampu bertahan dalam waktu cukup lama dan memiliki varian rasa yang cukup beragam. Mulai dari jagung rasa pedas, manis, asin, dan gurih, itu bisa kita tawarkan kepada calon konsumen untuk menemani mereka di waktu santai. Nah, dari faktor inilah yang kemudian menjadikan bisnis camilan jagung itu dipilih oleh para pelaku usaha, termasuk saya, karena risiko bisnisnya relatif cukup kecil, namun menjanjikan keuntungan yang cukup besar setiap bulan. Yang kedua, ada profil usaha. Nah, nama usaha yang dipakai adalah Wati Fried Corn. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam usaha ini adalah membuat usaha jagung goreng, menyediakan segala sesuatu untuk keperluan memproduksi jagung goreng dan juga penjualan jagung goreng itu sendiri. Nah, untuk memulai usahanya mungkin akan dilakukan dengan memanfaatkan halaman rumah, sedangkan untuk penjualannya itu akan dilakukan dengan membuka usaha jual beli di rumah serta melakukan promosi secara online, media sosial, lewat Facebook, Instagram, WhatsApp maupun website yang sudah saya sediakan melalui pamflet. Nah, karena menurut saya usaha jagung goreng ini tidak terlalu rumit dalam memproduksi, sehingga untuk usahanya saya lakukan sendiri dan tidak membutuhkan partner dalam bekerja. Untuk itu saya sendiri juga yang membuat anggaran, mengelola serta mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan. Alasannya karena dengan bekerja sendiri, itu tidak akan ada orang yang mau meminta bagi hasil. Jerih payah saya, keringat dan darah saya, tentunya semua keuntungan yang saya raih dari bisnis ini itu menjadi milik saya semata. Namun apabila rugi, setidaknya saya tidak menyeret orang lain dalam kerugian. Yang ketiga, ada rancangan anggaran. Nah, pada bagian ini saya akan melampirkan awal modal saya membangun usaha ini, bahkan keuntungan yang saya raut dari hasil penjualan jagung goreng ini. Untuk modal awal saya mengambil dari tabungan saya sebesar 100.000, lalu keuntungan dari usaha ini saya bisa meraih keuntungan bersih dalam sehari itu mencapai 100 hingga 500.000. Berikut ini merupakan rancangan anggaran yang saya buat untuk bahan baku produksi dari jagung goreng sendiri. Yang ketiga, di mana akan dipasarkan. Nah, untuk mendongkrak strategi pemasaran produk jagung goreng ini, saya biasanya mulai mempromosikannya dulu pada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan. Misalnya seperti keluarga, tetangga rumah, rekan kerja, dan lain-lain, baik melalui SMS, telepon, maupun dari mulut ke mulut. Dan menurut saya, strategi pemasaran ini terbukti cukup efektif, karena sekarang ini kita bisa lihat bahwa para konsumen lebih mudah percaya setelah mereka mendapatkan rekomendasi atau mendengar testimoni langsung dari orang-orang yang mereka kenal. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penjualan produk ini, saya juga menerapkan sistem konsinyasi dengan beberapa toko oleh-oleh, swalayan maupun toko kelontong, baik warung-warung kecil maupun kios di sekitar lokasi usaha.
Di samping mengandalkan strategi pemasaran konvensional, saya juga mengoptimalkan peran dunia siber atau internet yang belakangan ini cukup strategis untuk digunakan sebagai ladang promosi, yaitu dengan memanfaatkan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, website, email, WhatsApp, YouTube, bahkan forum online lainnya untuk mempromosikan bisnis camilan saya ke berbagai pelosok dengan jangkauan internet yang sangat luas dan bisa diakses 24 jam nonstop setiap harinya. Nanti teman-teman akan lihat pada pamflet yang saya buat. Yang keempat, di mana akan dibangun usahanya. Untuk lokasi usaha yang mau dibangun, mungkin saya bisa memanfaatkan teras, ruang tamu, dan bagian lain di rumah, sehingga tidak terlalu perlu mengeluarkan biaya sewa tempat, karena dilihat dari letak rumah yang berada di jalan umum atau keramaian, menurut saya itu punya peluang untuk berbisnis di rumah. Membangun usaha atau bisnis di rumah menurut saya juga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus saya bayar.